Oke guys, ini tahap pengeboran. Ini kita pakai diameter 16. Nah itu guys, tahap pengukuran dari sumpelannya. Itu kita kasih 7 guys ya, dari ujung bibir ke posisi ujung bibirnya yang lain guys. Dan untuk lebih akurasi, mungkin tidak hanya karkasnya saja guys, kita perlu komponen-komponen yang seperti dari bobot magnet. Kita harus tahu bobot koplingnya juga. Makanya kalau pengen bener-bener efektif, pengen bener-bener terasa banget, bukan hanya dari karkas sebenarnya guys, bukan hanya dari karkas saja. Banyak komponen-komponen yang emang harus benar-benar diperhatikan guys. Dan untuk penyumpelan ini, untuk motor standar atau masih dikatakan spek standar atau pakai isapan, masih bisa guys ya, masih bisa. Karena ini enggak mengganggu dari diameter si karkas yang keisapan maupun yang di bagian magnet. Karena penyumpelan ini sebenarnya untuk mempercepat bantingan atau putaran. Ketika putaran si karkas atau putaran mesin kita itu akan lebih cepat naik turunnya. Karena naik turun dari gerakan karkas ini sangat mempengaruhi guys ya, sangat mempengaruhi. Cuman gua ingetin guys, bukan hanya dari karkas saja, sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang seperti yang gua sebutin tadi. Tapi untuk spek tune up harian, kita ngubah seperti ini juga cukup guys. Yang terpenting kita harus perhatikan TMA sama TMB nya. Kita harus perhatikan posisinya, buka tutup dari TMA TMB nya harus bener-bener pas guys ya. Karena yang sering gua lihat atau yang sering mampir sharing main ke bengkel gua, biasanya kurang memperhatikan dari TMA dan TMB nya. Terus posisi dari kompresi nggak kekejar guys, dia pengen kompresi gede tapi mentok di head, akhirnya motor itu ngedrop ngelitik guys. Oke guys, ini tahap peleburan dari timah. Biar mencair dulu guys.
Oke guys, ini kita setelah si timah dileburkan dan kita cetak, masukin ke yang sudah dilubangi. Kita mau press dulu biar nggak copot. Dan sebenarnya di dalam ini udah dilas, di tag, jaga-jaga juga, tapi ini di press juga biar safety. Oke, dan ini tahap pengepresan dari timah yang sudah dileburkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82 gaskeun. Oke guys, selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga baik-baik saja dan apa yang kalian cita-citakan di tahun depan semoga tercapai guys. Oke guys, ini lanjutan dari video part 2 pesanan sumpelan kerkas atau dibandul. Pesanan dari Mas Sugianto dari Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah guys. Yaitu customernya yaitu Mas Untung Vespa dari Cirebon guys. Oke guys, alhamdulillah kerkas tersebut sudah beres dan siap untuk diluncurkan guys. Dan ini guys kerkasnya. Ini kerkasnya guys. Oke guys. Ini kerkas punya Mas Sugianto dari Blora guys, dari Blora. Salam kenal untuk Mas Sugianto dan salam kenal pula untuk Mas Untung dari Cirebon. Oke guys, sekedar informasi untuk kalian semua kawan-kawan yang masih setia atau yang selalu dukung channel kecil gua ini guys. Dan gua sekali lagi nggak ada niat untuk menggurui. Gua di sini hanya sekedar berbagi pengalaman apa yang gua riset selama gua di Vespa guys. Oke guys, gak perlu lama-lama. Inilah yang kemarin gua jelasin di part 1, di video part 1. Bandulan atau sumpelan untuk geser torsi dari kerkas Vespa. Dan untuk sumpelan sendiri guys, ini gua kasih diameter 16. Mungkin beda-beda, ada yang 14, ada yang kalau 12 kekecilan guys. Paling kecil sih 14 ya. Ini gua pakai yang 16. Oke guys, gua jelasin. Ini dari bibir sumpelan ini yang 3 gua kasih celah ini 7 guys, 7 mili. Ini semua 7 mili guys. Dan ini gua menggunakan timah ya guys. Gua sekali lagi jelasin, ini gua menggunakan timah. Mungkin beda-beda, ada yang menggunakan kuningan. Ini gua pribadi
gua belum pernah menggunakan kuningan karena menurut gua guys ya, kuningan itu kayaknya kurang berat guys, kurang berat. Karena untuk timah sendiri menurut gua itu agak lebih berat dari si kuningan dan agak lebih berat juga dari si besi guys. Oke guys, gua jelasin atau menurut analisa guys ya, untuk bantingan sendiri akan lebih efektif ketika kita sumpel atau kita bandul guys, karena posisinya ada pemberat dari lawan big pen tersebut guys. Dia akan lebih cepat guys turunnya. Ketika naik tendangannya bakal terasa guys ya. Dan apa yang gue pelajari selama ini dan gue kembangkan untuk bandulan sendiri atau sumpelan ini sangat bermanfaat untuk torsi kalian ketika RPM sudah menjerit atau RPM di atas guys ya. Bakal terasa banget ketika bukaan kopling, ketika digas bakal terasa banget motor itu naik guys. Gitu. Dan untuk kerkas sendiri ini masih standar, enggak di full circle atau enggak dibulatkan. Ini masih standar, masih sabit guys ya. Dan untuk big pen sendiri ini gua las. Ini gua udah izin dulu ke Mas Sugianto yang punya ini kertas, boleh atau mau dilas atau enggak. Ternyata dia mau dilas. Kenapa alasannya dilas? Gua kasih alasannya guys. Karena untuk Vespa sendiri itu rawan banget melintir si daun kertas. Karena kalau melintir daun kertas udah pasti guys bakal geter guys. Nah, dan untuk lasan sendiri ini gue pakai kawat LB stainless guys ya, untuk stainless. Nggak pakai kawat biasa karena kalau pakai kawat biasa itu nggak bakal kuat guys, nggak bakal kuat. Dan ini gue coak guys, biar posisinya ketika digurinda atau diratain dia benar-benar masuk ke dalam guys. Dan jangan takut juga ketika antar ganti stang seher atau ganti stang piston, ini nggak bakal susah dibuka guys. Ini tinggal kalian habisin aja atau Mas Sugianto ntar ketika ganti tinggal habisin aja, ketika di press ini bisa dibuka. Oke gitu guys. Dan kenapa ini posisi harus berlawanan sama big pen? Ini harus posisi berlawanan sama big pen karena kenapa nggak di sini atau di sini? Misalkan kalau kita ngomongin yang full circle ya guys ya. Ini analisanya guys ya. Untuk analisanya sendiri guys. Karena ketika posisi dia di TMB, begitu dia loncat ke TMA, bener-bener dia putarannya bener-bener cepat guys, baliknya pun lebih cepat dan akan terasa tendangannya guys. Tendangan tersebut akan menghasilkan sebuah torsi di mana mesin kalian udah stuck atau udah menjerit, itu masih bisa naik RPM-nya guys. Nah, itulah fungsinya dari sumpelan atau bandulan ini guys. Dan bandulan ini beda ya guys ya sama naik stroke, beda sama naik stroke atau majuin langkah, itu beda guys. Kalau naik stroke itu ini dari big pen dinaikin, diameter ini kita naikin, kita ubah. Cuman untuk sekarang banyak guys, sebenarnya banyak untuk beli pen stroke yang udah naik. Kalau untuk 2 tak sendiri itu nggak ada yang tinggi guys. Ninja Racing itu nggak ada yang tinggi, paling 2 mili guys, 1 mili maksimal 2 mili. Vespa pun itu bisa diaplikasikan guys. Mungkin di next video gua bakal bikin atau gua bakal
upload videonya guys ya. Cuman untuk sekarang gua ulas masalah sumpelan atau bandulan di Kerkas Vespa ini guys. Mungkin ini bukan video yang pertama kali, dan gua bukan orang yang pertama kali juga. Beda versi tapi tetap kita tujuannya sama guys ya. Oke guys. Dan untuk sumpelan ini nggak ngaruh dari apakah itu masih sapan atau udah intake susu, sama aja guys, sama aja. Karena kita nggak ngerubah dari durasi, kita hanya mempercepat durasi putaran biar lebih cepat guys. Pes biar lebih cepat guys ya. Nah, ada juga guys untuk versi, gue sekalian aja guys ya, mumpung masih ada bahan nih. Dan ada juga nih guys sistem untuk kita padatkan kompresi dari ruang bakar guys. Nah, kita pakai sistem aluminium. Mungkin ini kerkas yang pernah gue upload, cuman gua nggak jelasin sejelas ini guys ya. Dan untuk analisanya sendiri guys, ketika kita padatkan kompresi di primer, itu benar-benar bakal menghasilkan tekanan yang benar-benar power gede guys. Dan ketika menghasilkan power gede guys, otomatis kita memerlukan putaran yang lebih cepat lagi guys, lebih cepat lagi untuk benar-benar membantu dari pengapian dari bearing big end dari karkas ini guys. Nah, makanya tetap ketika gue padatkan kompresi ini yang full circle guys, gue tetap sumpel dari bandulan ini sama guys, sama guys. Cuman kalau ini gue kasih 10, ini gue kasih 10, dan ini gue kasih 7, ini ke gue kasih 10 karena ini full circle guys ya. Kenapa gua ini kasih 10? Karena ini bulat guys, posisinya ini bulat. Dan ini sendiri punya Mas Sugianto ini atau yang masih standar. Kalau gua kasih 10 guys, ini udah habis guys. Ini bisa jebol guys. Alhasil bantingannya nggak bakal presisi guys. Jadi dia entar menarik sama posisi kompresi guys. Nah, kalian tinggal bisa untuk mengaplikasikan dari rasio kompresi motor kalian guys ya. Gue balik lagi ke yang gue kasih 10 kerenggangannya. Sama guys, ini diperuntukkan untuk perputaran lebih cepat dari si mesin, karena dibutuhkan ketika kita benar-benar istilahnya mesin udah jerit, inilah yang ngebantu si mesin untuk benar-benar naik RPM nya guys ya. Dan ini untuk diameter ini gua ubah semua, ruang bakar gua ubah semua karena emang ini untuk race ya, untuk balap guys ya. Oke guys, mungkin gua hanya bisa ngejelasin seperti itu. Dan semoga apa yang diharapkan Mas Sugianto di Blora sesuai dengan harapan beliau ya guys. Dan gua ucapin terima kasih untuk Mas Sugianto atas kepercayaannya. Dan gue juga ucapin terima kasih untuk Mas Untung atas barangnya. Semoga Mas Untung dan Mas Sugianto sukses selalu. Salam kenal dari gua. Kita bersilaturahmi lewat media. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia mantengin channel gua. Dan yang belum, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gas!